Sebentar. Ya, terima kasih. Masih yang ada, mulia. masih ada. Mohon izin, ada Ya. yang mulia. Tolong dipahami ya Pak Yai, Ya. mungkin sudah sepuh, mungkin ada urusan yang lain kita hormati ya. Silakan penasihat hukum biar cepat. Ya. Ya. Terima kasih yang mulia. Bapak Kiai Haji Ye. Munir ya, Bismillah. yang dimuliakan Allah. Tadi berpendapat bahwa siapa yang menuduh harus membuktikan. Dalam konteks ini, tahun 2022 kita sudah dalam pengertian perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bambang Tri dan Gus Nur melalui kami menggugat. Artinya kita sudah berusaha mau membuktikan. Ada bukti-buktinya, buku Undercover 2, hasil penelitian 3 tahun. Kemudian dalam proses persidangan baru mulai sekali, Bambang Tri ditangkap sama Gus Nur. Bagaimana kita mau membuktikan? Jadi proses untuk membuktikan yang Pak Kiai tadi sudah kita jalankan, tetapi dihambat oleh kekuasaan. Ditahan oleh polisi, kemudian sampai sekarang disampaikan ke jaksa, jaksa sampaikan ke pengadilan. Nah, sekarang posisinya ini pidana. Jadi yang harus membuktikan adalah jaksa, karena dia yang mendakwa. Habis ini dia menuntut. Tahu nggak Pak Kiai yang tuntutan dari 3 pasal yang ada? Itu saya hitung lebih dari 20 tahun. Maka tolong pendapatnya, kalau keliru di dalam berpendapat, berakibat fatal. Karena hakim akan mengutip pendapat Pak Kiai. Nggak mungkin nggak. Kecuali pendapatnya nggak benar, harus diabaikan. Karena kekuatan saksi ahli itu, atau ahli, keterangan ahli di pendapat. Nah sekarang pertanyaannya, apakah waktu di BAP Pak Kiai pernah lihat ijazah asli Jokowi? Tidak pernah. Tidak diperlihatkan oleh polisi? Tidak. Sama sekali tidak? Tidak. Logika berikutnya, kalau tidak pernah, mengapa Kiai berani menuduh bahwa ini nggak benar? Apa ukuran benarnya? Yang mulia, Tolong. ini Pak ahli Kiai. yang mulia. Ya memang ahli, dia Ahli. menuduh tadi. Siapa tadi dalam pengertian yang menuduh harus membuktikan? Tidak menuduh tapi memberikan pendapat tentang pengertian dari Ahli ini mubala. memberikan pendapat ya, bukan menuduh ya. Tolong Enggak, dipahami. tadi ada ahli. dalam pengertian kategori menuduhnya itu artinya dengan kalimat yang tadi Pak Kiai sampaikan. Ya, sudah Soal disampaikan data-data harus dibuktikan. Ya. Nah, Yang mulia tadi sudah dibacakan iya, oleh pengacara tetapi sendiri, Pak Kiai tidak pernah ada BAP yang melihat. mengatakan apabila terjadi kebohongan. Tolong dipahami, ini sidang nggih, tolong dipahami ya, ini sidang. Ya makanya yang mulia. Nggih, nggih. Ini kan Penasihat hukum penting tolong sekali. dijaga. Nggih, tolong Karena dijaga. tadi Pak Kiai mohon jujur sebelumnya pakai dalil yang kalau siapa yang menuduh dia harus membuktikan. Ada lagi satu dalil yang Pak Kiai sampaikan tadi. Kaitannya dengan pembuktian ini. Ya tadi yang Pak Kiai sebut. Ya kan? Nah, sementara Pak Kiai tidak pernah lihat ijazah asli. Sekarang Pak Kiai merasa ini tata cara dan lain sebagainya nggak benar. Kalau nggak benar, nggak pantas di YouTube kan dan lain sebagainya. Dari mana tahu nggak benernya? Aslinya aja Pak Kiai nggak lihat kok. Boleh jawab. Tolong Pak, jangan Jawab aja. gara-gara keterangan Pak Kiai orang dihukum. Berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Pak Kiai. Ya, silakan Pak Maaf, Yai, bukan hanya silakan keterangan pendapat. gaib, tapi Oke. berdasarkan alat bukti yang ada. yang biar, mulia. biar Jangan Pak Yai menjas- sudah- Apa alat bukti Pak Kiai menyatakan ini salah kalau tidak pernah melihat yang asli?
dia berani membuktikan ijazah Jokowi palsu dari SD, SMP, SMA. Sudah di sini, sedang diproses. Tapi hingga hari ini jaksa tidak pernah membawa. Mungkin Pak Kiai sebagai ahli diberi penjelasan atau diperlihatkan ijazah aslinya? Tidak, Bang Egy. Kalau tidak, oke, alhamdulillah Pak Kiai jujur, terima kasih. Kalau tidak, bagaimana logika Pak Kiai menyatakan ini tidak benar? Baik, boleh saya jawab? Ya boleh. Silakan Jangan Pak dipotong ya, Ya. Bang Egy. Ya. Saya mengatakan bahwa praktek mubahalahnya tidak benar. Karena harus mendatangkan 2 orang, Bang Egy. 2 orang itu tidak terpenuhi karena 1 orang saja atau 1 pihak saja. Di titik itu saya melihat ada praktek mubahalah yang kalau sadar maka itu dikatakan mempermainkan agama. Sampai di situ saya bertanya, saya datangi majelis ulama 2 kali sehubungan kasus ini. Saya nanya ke tentang majelis ulama, apakah ada fatwa majelis ulama tentang mubahalah? Tidak ada katanya. Kalau tidak ada kesepakatan ulama. Kenapa Pak Kiai berpendapat sendiri? Oh, Bang Egy, Ya, ini majelis ulama. baik. Karena Anda kan di majelis ulama. Saya datangi nggak ada yang kenal. Biar saksi jelaskan. Ya. Monggo. Jadi Bang Egy, Ya, bahwa saya berbicara hitam putih berkaitan dengan praktek mubahalahnya. ya, Saya hati-hati Bang Egy, ya. saya melibatkan ulama. Dalam hal ini saya berkumpul dengan para ulama di Nahdlatul Ulama, di Majelis Ulama kemarin untuk memastikan bahwa pandangan-pandangan keagamaan saya itu benar. Dan memastikan bahwasanya Gus Nur ini kalau memang benar kita akan bela benar, kalau salah kita akan sampaikan salah. Yang saya tanyakan waktu itu saya tajam, para yai, apa posisi daripada mubahalah yang dipraktekkan? Itu salah, tidak memenuhi syarat, tidak merukun. Rukunnya akan harus ada 2 minim. Gus Nur itu sendirian, dalam hal ini cuma dengan Bambang Tri. Itu Ya, saja itu sih. komunitas. Harusnya Ya. Bang Egy, Ya. dalam masalah ini untuk mengukuhkan sebuah tuduhan, ya tentu tidak dengan mubahalah, tidak dengan sumpah, tapi dengan bukti. Oke. Sebentar. Yang mulia Pak Kiai, saya bertanya serius di majelis ulama sampai 2 kali datang, beda waktunya 2 minggu. Saya bertanya dengan serius, bagaimana mubahalah yang benar itu? Apakah majelis ulama mengeluarkan fatwanya atau memberikan petunjuknya? Dijawab nggak ada. Tidak ada majelis ulama. Jadi komunitas Pak Kiai bisa benar. Tapi kita di Indonesia meyakini dan memastikan bahwa majelis ulama adalah perwakilan dari seluruh umat Islam, para ulamanya, namanya majelis ulama. Nah kalau majelis ulama nggak ada punya patokan ini benar atau salah, kenapa Pak Kiai menyatakan ini nggak benar? Bang Egy, Ya. Ini pendapat ahli ya. Tolong saya dipahami, ya, mengutip pendapat ahli. pembacaan Ya, berkaitan dengan dawabit dan kriteria penodaan agama bukan dari saya. Ya ini dari majelis ulama. Ini saya sudah sertakan nanti. Ya, sudah disampaikan. Tapi tidak tadi, ada ya. majelis ulama menyatakan fatwa itu. Ada. Nggak ada, Ya kemarin. siapa yang dimaksud dengan penodaan Tentang agama? mubahalah. Kan kita- Fokus mubahalah. Praktek mubahalah kan saya sudah sampaikan kepada Ustadz Khosin. Kalau mengacu kepada apa Kiai? Kepada Quran, hadis, ijma, qiyas. Saya sampaikan ini kitabnya. Ini sebatas itu. Oke. Oke. Saya Oke. dipercaya monggo, tidak dipercaya silakan. Oke, Ya. saya lanjut. Menurut Pak Kiai tadi saya dengar, apa yang dilakukan ini bukan mubahalah. Ya, Betul? Bukan mubahalah. Sementara dakwaan ini mubahalah. Kalau ini bukan mubahalah, bahwa dakwaan Yang jaksa- menyatakan mubahalah terdakwa sendiri yang melihat. Oke, sebentar. Enggak, itu biar dakwaannya berpendapat, begitu ya. kok. Biar Pak. dakwaannya biar begitu. Ahli yang berpendapat ya. Nah, oleh karena Ahli itu hanya pertanyaan menyampaikan saya, pendapatnya, ya. kalau ini bukan mubahalah, berarti tidak ada kesalahan dong. Kan bukan mubahalah. Tolong dipahami Itu logika hukum. baik. penonton tolong tenang ya. Oke Pak Yai, coba Perlu saya dipahami. jawab? Oke. Ya, Oke, jawablah, kan bukan mubahalah, kenapa disalahin? Baik, terima kasih. Praktek itu
memang izin Gus Nur, apakah panjenengan mengatakan mubahalah itu? Iya. Ngeki, iya Bang. Nggih, monggo ngobrol Bang. Izin yang mulia, giliran saya mungkin. Oke.